Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, Nets lu udah balik lagi ke video Nets lu udah balik lagi ke channel gua maksudnya. Di video ini gua lagi ada di Bandar Kopi di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang suasananya asri banget gila. Pokoknya dia outdoor gitu dan bukan lagi jalan-jalan, sebenarnya bukan lagi hangout gua, tapi lagi ada di acaranya iTel ya. Di belakang sini ada venue-nya. Acaranya iTel, dia nge-launch sebuah tablet yang cukup terjangkau dan asiknya karena tabletnya itu nanti temanya family Nets. Jadi bukan cuma untuk anak-anak ya biasanya atau untuk orang dewasa. Jadi mulai dari anak-anak, remaja sampai dewasa ceritanya. Buat bapaknya, ibunya sama emaknya kayaknya dianggap iTel menjadi segmen pasar tablet ini. Jadi konsepnya kita di outdoor gini, launchingnya si iTel, dan kayak family gathering gitu jadinya. Ada yang lagi piknik gitu ya, ada yang lagi di resto, pokoknya acaranya agak lain. Yang biasanya kalau launching di hotel, di hall, di venue atau di cafe, ini malah di outdoor yang kayaknya kalau hujan gerimis nih, udah mulai mendung nih. Dan yang di announce kali ini adalah iTel Vista Tab 30 ya. Ini barangnya udah ada di tangan gua, ada dua warna, yang warna biru sky blue dan satu lagi warna grey, cuma nggak di display yang warna grey. Dan gue di sini mau hands on aja dan sedikit ngasih tahu beberapa feature andalannya gitu ya. Kalau dari sisi desain dulu nih, dia ya standar tablet lah ya, kotak tipis, cuma sekitar berapa mili tadi, cuma 8 mm ya. Ini cukup tipis dan ringan banget karena ini cuma 500-an gram doang, jadi nggak sampai 600 gram, bener-bener cuma 500 gram, setengah kilo. Soalnya kalau pas gua hands on, pas dipegang nih, ini fully plastik bahannya. Jadi bagian belakangnya plastik dengan logo yang menurut gua agak kelihatan murah jadinya, karena ini kayak di sablon doang ya, Vista Tab AI. Nah, ini nanti bocoran nih karena ini fiturnya mengandung AI. Terus full plastik dengan brush ala-ala brush metal ya, ada garis-garis kayak gini. Dan di sini khas iTel akhir-akhir ini yang seneng banget pakai desain kamera boba, sekarang dia bawa di tabletnya. Lihat, ini iTel S23 Plus gua yang udah gua pakai ya setengah tahunan lah. Sama kan? Jadi sekarang boba nongol di tablet, udah bukan cuma di handphonenya iTel lagi gitu ya. Dan apalagi ya, frame plastik, dari belakang plastik, frame plastik. Kemudian ini ada grill speaker ya, jadi dua, di kanan kiri ada grill speaker, ada USB Type C. Kemudian nggak ada jack audio ya. Oh iya, nggak ada jack audionya Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, gokil juga. Di yang Pad 2 masih ada. Di Pad 2 masih ada ya. Oke, di sini hilang karena mungkin lebih ditipisin atau apa entahlah. Terus di bagian sebelah sini ada mic di atas, mungkin ini untuk conference ya. Kalau kita video call atau apa, mic-nya ada di atas. Dan di sini ada SIM tray, dan ini mendukung 4G. Jadi biasanya tablet-tablet murah yang beredar di Indonesia itu hanya WiFi only, apalagi tablet-tablet dari pabrikan atau dari brand yang berasal dari China atau dari luar Indonesia ya, itu pasti pakainya 4G. 4G, WiFi only. Nah, ini udah 4G, sama kayak misalnya tablet-tablet buatan lokal kayak Advan atau Everpost yang memang bawaannya udah 4G gitu. Dan apalagi yang bisa gua announce ya selain dia punya 4G. Oh ya, di bagian depan, yes, ini ada layarnya. Ini pakai panel IPS dan udah cukup terang buat kelas harganya. Nanti gua announce harganya. Tapi bezelnya masih lumayan tebel dan ini 11 inch. Sebuah standar tablet yang biasanya ada di mid range. Kalau di low budget ya, itu biasanya paling cuma 10, sekian inch atau 9, sekian inch yang nanti diakumulasi jadi 10. Kalau ini 11 inch pas, jadi udah kayak tablet-tablet yang harganya 4 juta, 5 jutaan gitu. Dan resolusinya sudah Full HD. Ini mungkin banyak sekali yang menjawab kekurangan dari tablet-tablet iTel yang sebelumnya dibawa ke Indonesia, kayak iTel Pad 1 sama iTel Pad 2. Yang pertama, iTel Pad 2 ya, yang terakhir nih. Ya. iTel Pad 2 itu layarnya masih HD dan itu banyak yang kurang suka ya. Sekarang sudah Full HD. Terus iTel Pad 2 itu berat. Nah, tapi keunggulannya Pad 2 itu pakai bahan metal, sedangkan ini masih full plastik gitu dari frame sampai ke belakang. Makanya ini lebih enteng, jauh lebih enteng ketimbang Pad 2. Jadi kalau kemarin yang pakai Pad 2 bawahnya keberatan, ini lebih
enak lah. Cuma plastik, masalahnya itu doang, cuma plastik. Terus dari segi spesifikasi sepertinya masih mirip-mirip sama Pad 2 selain tadi layar. Oh ya, yang beda itu baterai. Di Pad 2 baterainya 6000 mAh, di Vision Tab Vista Tab 30 itu sudah 7000 mAh. Jadi 1000 mAh lebih besar dan harusnya lebih awet. Sedangkan untuk spek lainnya tetap mirip kok. Ada chipset yang masih pakai Uni SoC T606, kemudian RAM-nya 4 GB dan memori internal 128 GB dengan jenis UFS ya. Tetap UFS. Jadi udah nggak pakai eMMC kalau Intel ya biasanya. Handphone yang murah-murahnya juga UFS kok. Terus apa ya? RAM 4 GB bisa di-expand jadi 12 GB. Kemudian yang baru lagi adalah OS-nya. Ini mungkin yang akan jadi nilai jual si Vista Tab 30 ini dibanding iPad One atau itel Pad 1 atau itel Pad 2 ya. Dia pakai software yang baru, Android-nya sudah Android 14 dan OS-nya atau UI-nya itu yang versi pure, alias akan lebih murni lagi dibanding itel yang sebelumnya. Jadi dia akan minim kostumisasi, lebih clear, lebih clean ya, dan lebih enteng lah katanya, lebih enak untuk dioperasionalkan. Plus ya Android 14 juga emang udah bagus kan. Terus apa lagi ya yang bisa gua kasih tahu tentang ini? AI. Tadi sih udah di-note sedikit bahwa banyak sekali AI assist yang ada di itel Vista Tab 30 ini. Kemudian ada juga versi learning centernya. Jadi buat anak-anak di sini tuh kayak ada satu aplikasi yang sudah ditanam bawaan, di mana lu bisa nyobain belajar anak lu. Jadi ada pelajaran yang disiapkan dari SD sampai SMA yang bisa diakses sama anak-anak dan kita bisa membatasi aksesnya. Jadi ketika anak-anak dikasih tab ini, kita sebagai orang tua bisa install aplikasinya secara mirroring gitu ya. Terus kita bisa akses dari handphone pembatasan itu. Jadi kita batasin jamnya, kita batasin dia bisa buka aplikasi apa. Takutnya kan kalau misalnya dikasih tab buat belajar, ternyata dia malah buka Mobile Legends misalnya, atau malah buka Free Fire atau apa, dia malah main game gitu, jadi kebablasan. Kita bisa kontrol lewat handphone sebagai orang tua. Nah itu menariknya. Dan ini kayaknya udah jadi sekarang standar tablet-tablet yang beredar di Indonesia ya. Mau brand lain juga banyak yang pakai kids control atau parents control seperti itu. Keren banget. Mungkin itu aja. Terakhir gua mau bahas harganya. Harganya itu 1.999.000 untuk harga SRP-nya atau harga standar tertingginya, 2 juta pas ya. Tapi untuk harga launchingnya dari mulai tanggal 25 ya, berarti kalau video ini tayang berarti hari ini sampai nanti tanggal 27 itu cuma 1.800.000-an ya, 18 sekian. Dan untuk 50 pembeli pertama, dia tuh dilengkapi sama aksesoris keyboard. Jadi dapat keyboardnya free untuk 50 pembeli pertama. Keyboardnya masih Bluetooth ya, karena dia nggak ada pogo pin atau koneksi magnetik. Jadi masih by Bluetooth koneksinya. Terus kalau misalnya di atas 50 ya, sampai 500 pembeli pertama, itu akan dapat leather case doang biasa. Cuma keyboardnya bisa dibeli terpisah kalau teman-teman nanti pas beli udah kehabisan bonus keyboardnya. Dan menariknya, keyboardnya tuh murah banget dibanding brand-brand lain yang biasa jualan tablet dan keyboardnya terpisah. Keyboardnya tuh cuma 199.000 doang. Cuma 200.000 kurang gitu ya. Jadi worth it banget ketika beli ini cuma 1,8an ditambah keyboard misalnya pun nggak dapat gratis ya, ada dibeli terpisah. Jadi cuma 2 juta pas dapat sebuah tablet yang memang bisa dipakai semua keluarga. Dipakai anak yang masih sekolah, ada aplikasi learningnya, dipakai ibunya buat hiburan, nonton drakor, ada dual speakernya, keren banget gitu ya. Layarnya juga udah full HD, jadi buat nonton video di Netflix, WTV atau apalah itu ya, Disney, itu lebih enak. Dan buat bapaknya bisa dipakai buat ngecek-ngecek atau bikin-bikin dokumen di office karena udah ada keyboardnya, jadi ada aksesorisnya. So menurut gua itel masukin ini bener-bener perang sih, karena di level harga segitu even brand lokal pun nggak ada yang kasih spesifikasi sekomplit itel Vista Tab 30. Mudah-mudahan sih laku ya itel ya. Oke, itu aja hands on kali ini dan thanks lu yang udah nonton. Dijual mulai hari ini, jadi nanti linknya ada di kolom deskripsi, lu bisa klik dan bisa hunting, siapa tahu dapat bonus keyboardnya termasuk 50 pembeli pertama. Gua Ali Sodik pamit. Thanks sudah nonton video ini, silahkan share ke orang lain. Kalau misalnya kalian suka video ini, like, dislike, bebas, suka-suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kebalik.